1 bulan terakhir kita sering ngobrolin soal Timothy dan Bitcoin nih Jis. Iya benar. Dalam perspektif UMKM kayak kita nih gimana nih? Apa namanya positioning kita nih sebagai pelaku usaha UMKM? Kapan misalkan apakah harus beli Bitcoin gitu ya? Iya. Kalau mau beli itu apa namanya kapan? Urgensinya gimana? Atau ada alternatif investasi yang lain? Karena kan Bitcoin ini katanya bisa diistilahkan juga sebagai tempat buat investasi kayak gitu ya? Ya benar-benar. UMKM jangan beli Bitcoin lah. Oke. Alasannya? Mahal. Jadi Bitcoin itu mahal ya. Pertama 1 Bitcoin itu kan berapa ya sekarang 1 M lebih kayaknya ya. Kalau 1 koin ya? Ya 1 Iya, M lebih lah. Ya 1 M lah, anggaplah 1 M lah. Ya kalau nggak salah 1,5, 1,7 deh kalau nggak salah. Nggak tahu tuh ya? Atau Lupa saya juga udah nggak ngecek soalnya nggak main. Jadi kan Bitcoin itu ibaratnya barang lah. Paling mudah itu mengibaratkan Bitcoin itu barang. Jangan sebagai mata uang, jangan. Oke. Karena kalau sebagai mata uang nanti banyak syarat tentang mata uang yang tidak terpenuhi di Bitcoin. Oke. Ya, Berarti susah. kayak ini dong, kayak emas. Dulu emas sempat jadi mata uang kan? Ya. Dinar dirham kayak gitu lah ya. Ya. Tapi kan sekarang jadi barang gitu. Ya. Bitcoin juga anggap aja barang lah. Oke. Atau sama kayak teman-teman beli barang jualan teman-teman. Ya kan soalnya dulu Bitcoin juga diiniin jadi alat tukar, jadi kayak uang. Iya, awalnya kan memang itu. Namanya aja kan cryptocurrency dalam artian mata uang yang dikunci gitu, yang di apa yang namanya yang nggak semua orang bisa akses gitu. Tapi kita sederhanakan sekarang jadi barang gitu Jadi ya. barang aja lah, jadi barang. Biar mudah dipahami lah gitu ya. Udah dipahami benar-benar. Jadi intinya Bitcoin itu adalah sebuah barang, teman-teman beli di harga yang murah, terus jual lagi di harga yang mahal, udah gitu simple. Oke. Bitcoin itu gitu. Kayak apa ya? Kalau beli mobil dulu itu misalkan Karimun kotak nih, tahu-tahu sekarang bisa jadi mahal, misalkan kayak gitu ya. Iya, ya jangan yang ribet seperti hobi tadi. Kayak contoh misalkan teman-teman jualan daster, ya udah kayak barang dagangan daster itu beli dari penjual lain, misalkan harganya 10.000 per daster, dijual lagi 12.000 gitu aja udah, untung 2.000. Iya benar. Gitu. Benar. Nah cuman harga Bitcoin ini kan mahal, jadi kalau misalkan teman-teman uangnya, ya namanya juga UMKM lah, uangnya sedikit ya pasti dapat Bitcoinnya juga dikit gitu. Iya. Dan ketika dijual kenaikannya nggak bakal signifikan. Iya. Berarti apakah UMKM harus beli? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Oke. Sebaiknya tidak. Nah, misalkan teman-teman punya uang berapa nih? Punya uang 1 juta. Beli Bitcoin 1 juta. Terus dijual mau di angka berapa Bitcoinnya? Dijual di angka 1.200.000 atau 1.500.000. Cuma untung 500.000, repot-repot beli Bitcoin gitu. Iya, lagian juga kan yang nentuin harga bukan kita kan ya? Atau kita yang nentuin harganya Bitcoin? Kita bisa nentuin harga. Oh tapi, gitu? Ya misalkan beli 1 juta, habis itu kita jual lagi 1.500.000. Ya udah tinggal nunggu ada orang yang mau beli aja gitu. Oh, oke. Nah biasanya orang yang mau beli juga tetap lihat harga pasaran. Kalau harga pasarannya ternyata turun 900.000, ya orang nggak bakal beli yang 1.500.000 gitu. Oh iya benar. Iya sama kayak barang sebenarnya. Misalkan teman-teman jualan daster 10.000, beli daster 10.000 dari supplier, terus dijual lagi di jalan misalkan harganya 15.000. Tahu-tahu daster itu udah nggak ngetren lagi, sehingga apaan nggak. Kalau 8.000 mah saya mau beli katanya kata konsumen. Iya. Itu kan terjadi penurunan harga tuh. Sama kayak gitu Bitcoin juga gitu. Bisa terjadi kenaikan harga, bisa terjadi penurunan harga gitu ya? Iya. Makanya lebih mudah diistilahkan barang kayak gitu ya? Barang. Nah cuman proses jual belinya kan ribet nih. Karena tadi kripto tadi terkunci. Jangan dalam artian
harus daftar dompet digitalnya dulu, harus daftar nanti ke platform jual belinya, belum nanti mencairkan itu kena potongan. Perlu effort buat belajar lebih lah berarti gitu ya. Iya, lebih baik teman-teman misalkan beli barang di pasar terus jual lagi di rumah gitu. Dan kalau misalkan itu ribet deh buat UMKM misalkan gitu ya. Ya. Lebih baik belajar belajar tentang bagaimana meningkatkan bisnis kita aja gitu ya. Benar. Daripada misalkan tadi kan kita harus mempelajari yang tadi dong. Ya. Gimana Cara belinya. Ya. Bikin dompet digitalnya misalnya gitu ya. Cara jual belinya kayak gimana gitu kan. Ya. Itu kan harus dipelajari dong. Ya, benar. Dan perlu waktu gitu Perlu waktu. Nah, daripada waktunya dipakai buat itu yang kita mainnya juga kecil misalkan gitu ya. Ya. Modalnya kecil. Kecil. Lebih baik modal yang kecil ini kita golangkan di bisnis UMKM kita gitu ya. Iya, dan faktanya ya, bisnis itu untungnya lebih tinggi daripada Bitcoin. Karena bahkan Timothy aja bisnis tetap gitu. Yang terbaru kan dia invest di Holywing. Hampir banyak itu aset Bitcoinnya dijual untuk diinvest ke Holywing. Orang-orang nanya kan, lah bang katanya lu Bitcoin tapi kenapa jadi bisnis ke Holywing gitu. Si Timothy-nya bilang, lah ya kan returnnya lebih gede di Holywing, ngapain saya di Bitcoin terus kan gitu. Artinya keuntungannya itu, return itu keuntungannya. Jadi uang balik modalnya itu lebih tinggi di bisnis sebenarnya. Bahkan di skala kecil gitu. Contoh, kalau di saya sih banyak yang lewat nih real yang orang ngerintis bisnis dari nol gitu. Misalkan dia, guys temenin saya nih, saya mau ngerintis bisnis dari nol. Dia bilang targetnya 10 juta pertama misalkan. Terus dia bikin kue, terus dijualin, terus dari modal 1.000 jadi 200.000 misalkan. Hari pertama, nanti lanjut lagi hari kedua, modal yang 200.000 ini mau dipakai lagi, kita jualan lebih banyak gitu. Ada yang gitu yang dia bikin series gitu. Ya sampai dia punya keuntungan atau tabungannya sampai 10 juta gitu ya. Iya, yang dalam artian di hari pertama dia percobaan di konten itu ya. Dari 100.000 jadi 200.000 dalam waktu 1 hari gitu. Sedangkan dalam Bitcoin bisa ya 100.000 per hari misalkan dijual lagi, kita beli 100.000, beberapa menit kemudian atau beberapa jam kita jual lagi, bisa tuh untung. Tapi untuk dicairkan ke uangnya ini susah. Ya tadi tambah juga harus belajar gitu kan. Iya. Sama aja kayak yang bisnis barusan harus belajar juga gitu kan. Iya. Tapi keuntungannya ini liquid lah ya, ibaratnya lebih cair gitu. Kalau pengen kita cairin jadi uang, ya bisa kita beliin jadi barang, ya cepet gitu kan. Iya, lebih baik beli barang terus dijual lagi kalau UMKM sih, kalau modalnya kecil. Oke. Kecuali teman-teman udah punya uang dingin. Uang dingin dalam artian uang yang gak kepake gitu. Ya kalau nggak salah dulu itu si Timothy aja ada orang yang punya 50 juta ya atau berapa? Ya. Ini saya punya uang dingin 50 juta katanya. Saya mau beli Bitcoin, recommended nggak gitu dengan uang yang dingin yang 50 juta ini? Ya. Tapi jawaban si Timothy, jangan beli Bitcoin gitu ya? Ya. Kalau nggak salah itu mah yang ini yang dia punya bisnis, terus dia sendiri udah kebagian untungnya tuh 50 juta si ownernya. Dia bilang lebih baik ke Bitcoin atau ke bisnisnya gitu. Kata Timothy, ya lebih baik diinvestkan ke bisnisnya aja langsung gitu. Diputerin lagi gitu kan? Diputerin lagi, digedein lagi. Kalau gedein sampai mentok dibilang gitu. Gedein sampai mentok, sampai nggak bisa gede lagi, baru coba-coba yang lain gitu. Bahkan Timothy pun sarannya seperti itu ya? Sarannya itu bisa dicari lah di
di YouTube-nya ya. Iya. Ya carilah di Google, di YouTube, Ya, di ya, internet kayak gitu ya, video tersebut kayak gitu ya. Ya. Artinya kan saran kita nih, misalkan yang tadi yang UMKM ya mau nggak mau kan kalau ngomongin Bitcoin, Timothy lebih ahli lah gitu Lebih ya. lebih ahli. Dengan ucapan dia yang memberikan saran yang punya uang tadi 50 juta, 100 juta aja yang punya keuntungan segitu, Ya. itu nggak disarankan buat main di Bitcoin gitu kan. Ya, Apalagi teman-teman UMKM yang ngasih jutaan baru 5 juta, 10 juta mungkin kayak gitu ya. iya bener. Dan apa ya, pertama sih ini, itu kan investasi si Bitcoin itu, di mana uangnya ini adalah uang yang nggak dipakai, dalam artian gini, teman-teman untuk makan udah bisa, terus untuk kebutuhan sehari-hari udah bisa, listrik segala macem, terus punya dana untuk jaga-jaga darurat kalau sakit, kalau kecelakaan, kalau meninggal, kalau ya banyak lah gempa bumi, kebakaran. Jadi jaga-jaga kalau misalkan ada hal darurat bisa tetap hidup gitu. Itu udah tetap terpenuhi. Nah tiba-tiba ada uang nih di tabungan. Sisa itu pun harus tunggu dulu nih. Dalam 1 tahun kepake nggak nih uang gitu. Jangan yang udah nggak kepake nih sebulan. Ayo kita invest gitu. Tunggu dulu sampai setahun bahkan sampai 2 tahun. Nih uang kepake nggak nih yang di rekening. Kalau ternyata nggak kepake dan malah bertambah terus, baru deh. Wah kayaknya jangan disimpan di tabungan nih. Karena kalau di tabungan kan kepotong admin terus segala macem lah. Mudah inflasi gitu ya. Makanya baru dipindahkan, disimpannya di hal lain. Contoh misalkan beli emas, beli tanah, atau beli hal lain, atau kripto tadi gitu, Bitcoin tadi gitu. Iya. Jadi sih uangnya ya uang yang sebenarnya uang yang disimpan aja udah gitu. Nah nyinggung soal ada uang sisa kan tadi kata kamu bisa ke emas, bisa ke tanah, atau bahkan tadi ya kripto yang perlu kita pelajarin dulu gitu ya. Ya. Nah alternatif selain kripto ataupun selain apa namanya Bitcoin apa Jis? Kalau pengen investasi nih, karena misalkan kan saya sendiri gitu, ya saya coba dengarkan lah, karena teknologi ini kan ininya cepat ya. Saya coba dengarkan apa kata si Timothy, saya cerna, malas buat belajarnya. Akhirnya saya lebih memutuskan ke yang dari dulu tuh saya udah mudah untuk saya pelajari gitu, yaitu emas gitu. Ya. Karena belinya mudah, bisa beli 1 gram, bisa beli 2 gram gitu. Bahkan kalau punya uang lebih 5 graman lah main di situ, range-nya gitu kan. Ya. Nah, kalau saya belinya emas gitu kan. Nah, kalau selain Bitcoin, teman-teman UMKM bisa invest kemana nih kalau pengen investasi lah? Ada YouTuber lagi nih yang rekomendasi tentang keuangan. Tapi apa namanya nih? Yang dia jualan apa namanya, minyak buat bensin tuh biar motornya dihemat. Ada YouTuber itu. Oke. Jadi emas masih oke lah, emas masih oke buat investasi. Gak mau emas, kalau tanah susah kan dijualnya. Ya agak lama lah. Tanah rumah tuh susah tuh jualannya. Yang paling enak adalah kalau ada uang yang dingin tadi, dibelikan ke barang yang barangnya bisa menghasilkan uang. Oke. Ya, ini menarik. Beli barang yang barangnya bisa menghasilkan uang buat kita. Secara otomatis dia sendiri yang ini. Contoh, beli odong-odong. Odong-odong. Oh, mobil odong-odong. Ya, bukan mobil odong-odong, tapi apa ya yang gerobak tapi ada mobil-mobil kecil terus muter-muter gitu. Oh. Iya, yang digoes kayak gitu ya. Ya, ada yang digoes, ada yang pakai aki. Iya. Nah, beliin itu aja. Kata si YouTuber ini nih, beliin hal yang taruh di depan rumah kita atau di mana lah terserah kita, misalnya di depan perum gitu. Kita nggak kerja itu, kita diem aja udah di situ. Anak-anak, bang naik gitu, dapat uang gitu. Diinvestkan ya ke bisnis lagi sebetulnya gitu ya. Bisnis lagi, cuman bentuknya yang
kitanya nggak kerja. Iya benar-benar. Itu. Kalau saya sih nyimpen misalkan kalau saya kan beli emas misalnya. Ya. Itu masih sebetulnya supaya uang saya nggak kena inflasi gitu kan. Ya. Tapi kalau diinvestkan ke bisnis lagi, uang itu bisa nambah sebetulnya gitu. Bisa nambah, bener, bisa nambah. Tuh, ya kalau ini kalau dosen saya nih dulu, dia kan dosen nih, uangnya ada lebihnya, dia coba investasikan ke UMKM di sekitaran kampus, yang dia menilai nih, oh ini pelaku usaha ini UMKM ini prospeknya tinggi nih. Modalin berarti ya? Suntik modal gitu. Bang gimana kalau saya suntik modal nih biar gerobaknya bagus, biar tambah orang tuh alat-alatnya bagus gitu kan. Biar orang tuh tambah lebih percaya lagi buat beli produk-produknya dia gitu. Ya. Berarti kan kalau misalkan ada gorengan misalnya gitu ya. Gerobaknya bagus, terus kualinya bersih gitu kan. Iya. Orang jadi lebih percaya kan. Sebelumnya udah banyak yang beli karena enak. Melihat ininya semakin bersih, semakin higienis, semakin bagus, ya orang semakin tambah percaya dong gitu. Benar. Karena kalau kotor, kemarin aja beli batagor, aduh gerobaknya gini banget ya. Sarang bakteri. Ya lama-lama kan bisa ketika citranya sudah jadi jelek, orang yang tadinya beli karena enak juga akhirnya nggak sehat misalnya. Ya. Bisa kehantam sama gitu kan. Ya benar. Akhirnya dosen saya itu ya investasi ke bisnis gitu kan. Nah, iya. Dia nggak kerja. Iya itu, gitu benar. kan? Sama ini juga gitu. Okay. Tapi kalau ini mah, kalau itu mah kan diinvestkan ya, di ngemodalin orang lah. Kalau ini mah dia beli barang yang itu tadi ngasilin uang atau contoh lain. Tapi Nami tetap harus dilihat contoh lingkungannya. Misalkan rumah kita deket pantai katanya. Kita beli sepeda, sewain sepedanya gitu. Ya, yang melihat potensi berarti gitu kan? Iya melihat potensi dan beli barang yang bisa disewakan gitu. Yang kitanya tuh gak kerja, dia bilang gitu. Benar. Nah, itu lebih bagus katanya itu. Cara yang oke lah untuk melipat gandakan uang gitu. Iya. Kalau teman-teman berada di lingkungan tempat wisata, misalnya kayak di Malang, di Jogja, bikin bisnis sewa motor. Sewa motor juga oke, bener. Karena banyak orang yang datang kan pakai kereta, pakai bis. Nah di sana kan kalau pakai umum ribet ya. Iya. Gak tahu tracknya gitu ya. Iya ibaratnya ada orang yang senang menjelajahi kotanya gitu kan. Ya. Kalau pakai umum kan kita nggak bisa berhenti langsung ke tujuan. Benar. Gitu. Harus nyuncul ke sini, nyuncul ke sana gitu kan. Depan gang nggak bisa masuk gang gitu ya. Bahkan nggak bisa random gitu. Kalau pakai kendaraan yang sewaan kan kita bisa random. Jalan-jalan doang, keliling doang gitu. Benar. Gitu. Ya itu kayak gitu katanya. Beli sesuatu yang bisa disewakan itu lebih worth it lah buat melipat gandakan uang dibilang itu. Iya. Kebanyakan sih yang contoh misalkan beli beca-beca kecil terus nanti anak-anak main di taman yang gitu-gitu yang kebanyakan sih yang kayak gitu yang bisa disewakan gitu. Ya berarti itu ya kalau misalkan ngomongin Bitcoin apakah rekomendasi buat teman-teman UMKM yang modalnya masih kecil kayak gitu ya perputarannya masih kecil buat beli nggak direkomendasikan gitu ya? Nggak direkomendasikan. Kemudian, ya lebih baik jualan aja lah sama aja. Iya. Untungnya kan sama. Benar. Kemudian kalau misalkan ada alternatif buat investasi enggak? Ya ada itu. Ada emas, ada tanah atau ada apa lagi ya selain itu kan tadi. Sampai beli barang yang bisa disewakan gitu. Beli barang yang bisa disewakan apa itu. Oke. Kalau teman-teman mungkin udah banyak uangnya baru bisa tuh di Bitcoin gitu. Biar lebih terasa juga kenaikannya. Ya cuman biasanya gitu kalau investasi gede ya siap kehilangan gede juga gitu kan. Nah mentalnya di situ diuji. Siap nggak udah puluhan tahun nih udah 10 tahun ngumpulin duit 1 miliar misalkan. Diinvestasiin sejumlah itu ya siap nggak? Kita harus siap dapat uang besar karena terjadi kelipatan tapi kita juga harus siap kehilangan uang bahkan misalnya setengahnya misalnya gitu ya. Benar. Nah kalau menurut saya sih yang paling ini mah yang paling oke sih tanah sih. Hmm. Misalkan harganya
nggak naik, Hmm. terus turun misalkan harganya, minimal tanahnya bisa dipakai gitu. Iya benar. Bisa dipakai. Saya juga kalau punya duit banyak sih beliin tanah sih. Ditambah ada peraturan baru, Apa? bahlil. Yang kalau nggak digarap jadi pemerintah, milik pemerintah bukan? Bukan. Oh, terus apa? Warga boleh ngebor minyak sendiri. Oh gitu? Iya, Oh, di tanah pribadi. serius? Iya, terus nanti dijual katanya si minyaknya per drum lah ke si itunya ke Pertamina. Pertamina. Iya. Menarik kan? Oh, Lebih baik beli tanah, siapa tahu dalamnya ada minyak gitu. Wah rugi sih itu yang sempat dijual tuh yang di Tuban. Rugi dong, rugi karena terjual sama tanah-tanahnya. Iya. Gak tahu kenapa minyaknya unlimited. Kan dibeli sama Pertamina tuh yang di Tuban dulu. Iya. Jadi kampung miliarder. Iya. Gitu kan. Taunya ternyata sekarang ada aturan gitu. Iya, baik jual minyaknya aja ya. Ya tanahnya tetap kita bisa garap, tapi tetap bisa kita gali. Iya, iya betul. Oke. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan Bitcoin. Ya, Ada- investasi lah. Investasi. Ada lagi Jis terkait dengan ini? Nah, salah satu ada lagi ya poin investasi nih yang murah tapi cukup signifikan. Yaitu investasi di merek. Karena kalau teman-teman punya merek terus reputasinya bagus, itu makin naik gitu. Si usaha kita, si reputasi kita. Kan yang paling mudah investasi itu adalah investasi reputasi kita nih. Misalkan tuh kalau mau minjem uang mah ke sana nih tuh banyak uang misalnya. Artinya kan reputasinya bagus gitu. Nah merek juga sama. Wah itu kalau mau beli sop kambing mah ke sana nih, ke sop kambing Pak Una misalkan. Karena mereknya udah terkenal itu. Iya, reputasi mereknya udah bagus ya. Udah bagus. Nah, investasi di merek ini cukup menjanjikan, bahkan sangat menjanjikan. Nah, buat teman-teman yang lagi bisnis jangan lupa pakai merek ya bisnisnya biar semakin meningkat orang percaya dengan mereknya, semakin terkenal gitu ya. Dan ya bisa dikembangkan lebih banyak lagi gitu. Dan kalau punya merek jangan lupa didaftarkan di DJKI. Caranya gimana? Caranya gampang, order aja ke Kebun Desain karena Kebun Desain ini membuka jasa pendaftaran merek ya guys ya. Langsung order aja ke WA nomornya ada di bawah ini. Atau bisa juga sekalian mau pesan logonya bang, mau pesan desain produknya bang buat bisnis saya. Bisa juga WA ke nomor yang sama ya, nomor yang ada di bawah. Oke, itu aja video kali ini. Sukses terus buat teman-teman yang sedang berbisnis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.